Gugatan ini yang dimaksud di tema kita ini apa nih? Gugatan yang seperti apa? Perdata, pidana, atau Ya, gimana? perdata. Jadi kalau Mhm, kalau kita membahas gugatan itu berarti mhm. terkait dengan perdata. Nggak mungkin gugatannya pidana Nggak ya? mungkin, karena kalau pidana itu kita Baik. ngelaporkan ke kepolisian terkait dengan ada Mhm. dugaan perbuatan pidana yang Oke. dilakukan oleh seseorang. Nah, Mhm, kalau seperti kita jelaskan sebelumnya, kalau gugatan ini ada dua bentuknya, satu wan prestasi atau ingkar janji yang menjadi dasar hukum dari wan prestasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu nanti bisa dilihat di pasal 1243. mhm, Ya, seseorang bisa meminta ganti rugi dan sekaligus bunga-bunganya. Nah, gitu ya. Itu yang bisa menjadi sebuah dasar kita untuk mengajukan gugatan wan mhm. prestasi atau ingkar janji ke pengadilan negeri. Nah, yang kedua Oke. bisa dilihat di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di dalamnya secara spesifik membahas tentang kita memiliki dasar untuk mengajukan gugatan, ya, Mhm, gugatan perbuatan melawan hukum mhm, apabila kita mengalami kerugian akibat mhm. perbuatan seseorang, ya tentunya ini memiliki hak untuk meminta ganti rugi secara material dan Mhm. imaterial. Ya, Oke. kerugian ini disebabkan oleh perbuatan seseorang, ya, yang jelas dia memiliki sebab akibat, ya, Mhm. ada suatu persoalan yang mengakibatkan dia mengalami kerugian. Nah, nanti kita bisa membahas lebih detail tentang bagaimana kita memiliki syarat-syarat agar gugatan ini bisa diterima. Ya, gitu Karena ya. ternyata bisa nggak diterima juga? Bisa tidak diterima Mmm. atau NO, ya Oh, kan? NO namanya, apa NO tuh istilah hukum kepanjangannya tuh? itu net of bahasa Something Belanda lah itu ya. pokoknya ya, heeh, oke oke Bahasa oke. Belanda. Kalau kita orang hukum itu memahami tentang gugatan itu tidak diterima adalah NO gitu. Biasanya yang paling sering gugatan ditolak kenapa tuh, Bang? Ya, kalau diterima dengan ditolak ini ada yang menjadi sebuah dasar gitu, antara ditolak dengan tidak diterima. Kalau Oh, ditolak itu memiliki syarat-syarat yang formil itu mhm. tidak terpenuhi. Ya, Oh begitu oh. ya. Kalau tidak diterima, ini bisa saja gugatan itu diulang kembali. Oh, jadi tidak diterima sama ditolak Iya, beda nih ya beda, case-nya ya? Oh beda. gitu, Jadi kirain kalau sama. ditolak itu Heeh. sama sekali dia harus eh, tidak bisa memiliki peluang. Ya, ya. Mmm, Sama halnya kalau kita memiliki syarat-syarat yang mutlak mhm, harus dipenuhi tapi tidak terpenuhi sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk dia mengajukan gugatan sehingga ditolak. Ditolak berarti dia tidak bisa melakukan gugatan yang serupa. Apakah itu akibat? Pertama, bisa saja nebis en idem. apa tuh? Perkara ini pernah disidangkan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Mhm, Artinya tidak ada gugatan yang serupa mhm, terhadap objek perkara yang serupa, terhadap para pihak yang serupa. mhm. Gugatan pasti ditolak. Kalau NO atau tidak diterima, bisa Ya, saja dia mengajukan gugatan ulang. Atau mhm, bisa saja dia mengajukan banding. mhm mhm. Gitu. Ini misal, secara kompetensi pengadilan itu tidak memiliki wewenang. Mhm. Misalkan perkaranya ada di Oh, ada di Pekanbaru. ya Secara tapi kompetensinya Pengadilan Negeri Pekanbaru lah yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara itu, apakah wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, mhm ya kan? mhm. Ketika tidak memiliki kompetensinya, Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata kompetensinya adalah Pengadilan Negeri Bangkinang, Mhm. dia bisa mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Mmm, Bangkinang. mhm. Klien kita dulu pernah sebagai tergugat, Oke. ya sebagai tergugat digugat oleh seseorang Mhm. terkait dengan objek perkara ini ternyata berada di Pasir Pengeraian. Oh, Dia mhm. gugat di Pekanbaru, Oke, salah alamat berarti ya? salah alamat. Ya, secara Mmm, kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki wewenang itu. mhm. Dia mengajukan gugatan ulang di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Mhm. Jadi bukan berarti dia tidak bisa mengajukan gugatan kembali. Bisa gugatan ulang Bisa, bisa. diajukan. Yang kedua bisa saja akibat dari tidak diterimanya akibat kurangnya para pihak. Mhm. Ya, kurangnya para pihak. Apakah itu para pihaknya tergugatnya harusnya tiga tapi diajukan hanya dua? Mhm. Gitu ya. Misal perkara sengketa tanah, sengketa tanah. Ternyata yang digugat hanya seorang yang menjual tanah yang diklaim adalah si pemilik penggugat ini. Mhm. Pembeli juga harus digugat, bukan jangan hanya sebagai penjual saja. Mhm. Sehingga ini kalaulah kurang para Mhm. pihaknya, bisa saja gugatan itu tidak diterima. Mmm, Ajukan gugatan kembali agar mhm. menyempurnakan akibat kurangnya para pihak, Ya. gitu. Jadi para pihak ini harus hati-hati.
kita harus lengkap untuk menentukan dia sebagai tergugat. Gitu. Oke. Karena akibatnya nanti bisa gugatan itu mentah. Mhm. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa paham? Ya carilah orang yang paham tentang hukum acara. Mhm. Apakah pengacara ya, advokat, lawyer yang ditunjuk untuk membantu si pihak Mhm. yang menginginkan perkara ini untuk disidangkan di pengadilan, Mhm. untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Ternyata jalur litigasi adalah cara yang paling tepat. Litigasi itu melalui cara pengadilan, penyelesaian Oke. perkaranya di meja hijau kan, gitu kan? Mhm. Nah, ternyata kalaulah itu dipilih dengan menggunakan advokat, mudah-mudahan akan ada pencerahan di sana. Mhm. Kalau dia berjalan sendiri, dia Mhm. tidak memahami tentang hukum acaranya, bisa saja dia merasa kebingungan, dia membuat gugatan saja sudah tidak paham, Benar, benar. mengakibatkan gugatannya bisa tidak diterima, atau Mhm. gugatannya secara sistematika penulisannya kurang tepat, Itulah gitu kan. gunanya seorang advokat hadir bagi kita ya Iya, sangat untuk benar, Jesse. menggugat. Karena itu modal dasar Mhm. untuk membuat gugatan itu. Mhm. Itu dari kita pendidikan advokat sudah dipelajari. Sampai ujian, dipastikan soal ujian esainya itu cara membuat gugatan. Mhm. Menganalisis terhadap sebuah kasus. Bisa nggak membuat gugatan? Gitu. Sampai ujian begitu. Mhm. Jadi itu yang harus dipelajari. Itu modal dasar. Cara membuat surat kuasa dengan cara membuat gugatan. Iya, iya, iya. Membuat gugatan secara teori paham. Mau Mhm. setebal apapun buku, sebanyak apapun buku membuat gugatan. Mhm. Tahu kita tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Ini jenis perbuatan melawan hukum atau ini jenis wan prestasi. Tapi secara praktik di pengadilan itu belum segampang yang dia baca sebanyak buku apapun. Mhm. Karena nanti di sana ada jawab menjawab. Ya, jawab Oh. menjawab di situ. Bagaimana dia cara menjawab terkait dengan jawaban dari salah satu pihak. Mhm. Ya, nanti jawab menjawab itu ada duplik, replik gitu ya. Mhm. Ya, jawaban dari penggugat terhadap jawaban tergugat terhadap jawaban penggugat gitu kan. Mhm. Terhadap gugatan gitu. Mhm. Eksepsi, menangkis. Ya, eksepsi itu menangkis terkait dengan gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Disinilah kesempatan tergugat untuk mengajukan eksepsi. Dilihat celah-celah ini terdapat cacat hukum, terdapat hal-hal yang dapat gugatannya ditolak ataupun tidak diterima. Apakah tadi mengenai kompetensi? Mhm. Apakah mengenai para pihak? Mhm. Kemudian bisa saja gugatannya kabur, habeas liber, gitu kan? Kabur, bisa saja kabur ini gugatan. Mhm. Di situ peran advokat untuk menganalisis perkara ini tidak masuk di dalam ranah perbuatan melawan hukum kah atau wan prestasi. Mhm. Celah-celah itu Mhm. eksepsi. Jadi pada sidang itu setelah membaca gugatan, agenda selanjutnya adalah eksepsi atau Disitulah, jawaban. Di situ disitulah. kesempatan advokat untuk mengajukan eksepsi, Mhm. tangkisan-tangkisan. Bahwasanya kabur gugatannya. Nah, Mhm. kabur artinya ketika kabur menjadi sebuah pertimbangan majelis hakim untuk menganalisis secara detail, menganalisis secara dalam terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Perlu menjadi sebuah pertimbangan. Gugatan ini bisa Lanjutkan atau tidak? diajukan disampaikan putusan salah bahwasanya gugatan ini tidak bisa dilanjutkan. Hmm. Atau gugatan ini bisa dilanjutkan dengan sambil melihat duduk perkaranya. Ada hakim menganalisis sampai ke sana. Dan saya pernah menjadi tergugat juga pihak klien saya. Mhm. Pada saat sidang ketiga itu sudah gugatan ditolak. Oh ya? Sudah tidak diterima itu pihak penggugat. Apa waktu itu alasannya, Ya Bang? karena gugatannya kabur, kemudian Hmm. mengenai objek perkara itu tidak seperti yang disampaikan oleh si penggugat. Nah, Hmm. begitu. Tidak ada mendasar bahwasanya itu objek perkara itu bukanlah milik si tergugat, Mhm. gitu. Dia masukkan tanah yang menjadi sebuah objek perkara dibilangnya itu milik tergugat, padahal tidak. Sehingga menjadi kabur lah Sehingga si menjadi gugatan kaburlah ini. mana objek perkara. Objek perkara harus jelas seperti yang Hmm. pernah kita jelaskan Iya, iya, sebelumnya. iya. Ketika sebuah objek perkara itu tanah, Mhm. Luas, panjang, lebar, panjang lebar semuanya timur, ya. selatan, barat, daya, kemudian sepadan, Waduh. ada 4 sisi, misalnya segi 4. Mhm. Sepadan itu segi 4-nya siapa? Mhm. Sisi barat, selatan sebutkan. Panjangnya juga sebutkan. Detail sekali ya. Luasnya juga, alas haknya juga. Jalan, jangan hanya menyebutkan sebuah objek perkara yang disengketakan, nama menentukan dari objek perkara itu ada hanya ditentukan dengan jalan. Jalan Kali Putih misal gitu.
Iya, iya, iya. Kabur sekali itu ya. Kabur, bisa saja Hmm, tanah milik orang lain kan. mm-mm, Bisa saja tanah lembaga permasyarakatan sebelah Radio Barabas, Kali Putih juga, bisa mm-mm, saja. Maka itu jangan sampai kabur. mm-mm, Harus jelas menyebutkan bahwasanya objek perkara ini menjadi sebuah penentuan mau dikabulkan atau tidaknya gugatan kita itu dari gugatan dasarnya. mhm, Nah, yang menjadi sebuah syarat-syarat ini agar menjadi bahan pertimbangan majelis hakim agar mhm, diterima, mhm. ya jangan sampai melanggar hal-hal apa yang saya sampaikan tadi, Oke. gitu ya. Kemudian jangan pula membuat gugatan itu Mhm. tidak menyebutkan para pihaknya. Oh, Nah, misalkan para pihaknya oke, iya, perlindungan misalkan sebagai tergugat, heeh. Lalu? harus detail perlindungan ini yang siapa. Oh. Perlindungan di muka bumi ini Wih, kalau banyak dihitung-hitung banget. banyak sekali, apalagi kalau sudah masuk ke Sumatera Utara. Gila pasaran sama lu, Bang. Sumatera Utara saja, Oh, di iya. Pekanbaru Di nggak sini pasaran. banyak loh. Banyak, tapi yang satu-satunya kalau Iya, iya. perlindungan, Heeh. orang tanya perlindungan, Mhm. yang SH, MH, CLA, Masa gitu. sih? Ya saya menentukan pembedaan nama perlindungan itu di Karena banyak CLA-nya itu. banyak gelar. Enggak, Nggak banyak yang punya gelar CLA, hanya ya, Anda gitu ya ya. enggak banyak. Itu Mhm. hanya sebatas keahlian kompetensi. Siap. Ya, jadi saya untuk menjadikan nama nama di dunia advokat tuh ya mungkin menentukan dengan CLA itu perlindungan. Ketika memang ada perlindungan CLA juga bisa saja tidak SHMH gitu kan. Jadi itu nama kiasan seni sama kayak seperti bahasa seni apa nama seni saya itu Parlindungan Riau gitu kan. Oh, Ya, oke. Parlindungan Riau. Jadi Mhm. misalkan ada nama seni saya Parlindungan Riau, Mmm, lalu saya digugat atas nama Parlindungan Riau, mmm. sementara di KTP saya adalah Parlindungan, bisa saja Parlindungan Kabur mana ini? kabur lagi berarti Kabur lagi, si bisa gugatan. saja salah salah menentukan para pihak. Mmm, Apalagi alamat kurang jelas, mmm, nomor NIK juga tidak tahu gitu kan. mhm. Apalagi umur saya. Tapi nomor NIK kan emang rahasia ya Bang ya, nggak semua NIK orang bisa kebuka kan? Ya, tapi kalau perkaranya wan prestasi, ingkar Harusnya janji, harus di tahu. dalam perjanjian kan sebuah objek perkara Pasti dari ada NIK. pasti dituangkan nih, tapi tidak semua pula orang yang membuat perjanjian itu menyebutkan nih. Iya. Kalau saya mendraft perjanjian untuk kepentingan klien-klien saya, Mmm, sampai NPWP, NPWP, paspor. kebangsaan, perkawinan, paspor kalau sudah ada KTP nggak perlu lagi. Oke. Nah, sudah mewakili ketika tidak memiliki KTP paspor. Boleh boleh. Nah, gitu. Jadi saya sampai detil. Kan ada orang Mmm, membuat perjanjian nama, alamat. alamat dah. Lalu dia ditentukan sebagai pihak pertama. Nama, alamat. Lalu dia adalah sebagai pihak kedua. Kalau saya nggak mau sampai begitu. Kenapa? Ini untuk kepentingan gugatan ketika suatu saat permasalahan ini masuk ke ranah hukum. Ada wan Untuk prestasi Wan misalnya. prestasi terkait dengan perjanjian itu untuk menentukan para pihaknya secara jelas harus seperti yang dituangkan dalam sebuah perjanjian itu. Mhm, Detil, alamat, kebangsaan, agama, status kawinnya. mhm, Kemudian di situ nomor handphone. mhm. Kan saya sampai ke sana. Kalau ini terkait dengan pengiriman uang dan lain-lainnya, sebutkan NPWP-nya. Sampai sana. Alamat detil, RT, RW, Mhm, kelurahan, mhm. kecamatan. Kadang orang kan alamat, kayak seperti saya jalan, sepakat, nomor 7B, Pekanbaru. Udah gitu aja. Di Panem ada juga jalan sepakat. Di Rumbai juga ada jalan sepakat. Iya, jalan kita Juga Kota double-double ya. Pekanbaru. Jadi untuk menentukan jalan sepakat mana, Kecamatan, kelurahan, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kode kode pos, pos, ya. gitu. Jadi harus detail, Jess. Mhm, Sampai kita mau membeli sesuatu agar tidak salah di dalam pembeliannya kan harus detail kan mengenai kualitas bahan baju, ukuran kan mhm, mhm. agar tidak salah. Baca komen-komen orang Eh, yang lihat udah komentar agar pernah. ini benar nggak ini layak untuk menjadi konsumsi konsumen gitu kan. Detail gitu. Jadi nanti Baik. kalau dalam mengajukan gugatan itu tidak sampai detail, Mhm. bisa saja para Siap-siap pihaknya ditolak. salah dan Mmm, bisa ditolak atau tidak diterima sama sekali akibat para pihaknya salah orang. Gitu. baik. Kenapa? Ini untuk kepentingan pengadilan negeri mengirimkan relas panggilan Mhm, kepada tergugat mhm. agar alamat yang diajukan di dalam gugatan itu sesuai, lalu dia datang dalam persidangan panggil Jadi banyak ya. ternyata hal-hal yang bisa membuat gugatan itu tadi ditolak ataupun tidak diterima majelis Iya, hakim iya, ya? iya. Itu Mmm, bentuk kenapa kita bisa gugatan itu tidak diterima ataupun mhm, ditolak kan, mhm, Jess. mhm. Ya, cuma kalau kita mau mengetahui dari hasil rangkuman yang saya rangkum dari beberapa tulisan yang Mhm, saya baca itu
Bagi saya ya syarat-syarat mengajukan gugatan itu jangan sampai lewati 3 poin tadi. Ya, pertama tadi kan mengenai para pihak, ya. Para pihak, kemudian di dalam para pihak itu juga jangan salah menyebutkan identitas Hmm, untuk menghindari dia salah orang. orang. Ya, error in persona, Iya, iya, ya, iya, iya. error in persona. Kemudian bisa saja akibat dari ditolak atau tidak terima atau tidak terimanya gugatan itu akibat dari obscure liber, Mm-mm. kabur perkara itu. Kemudian Hmm, secara kompetensi pengadilan tidak berwenang untuk mengadili, mm-mm. gitu kan? Jangan Salah sampai alamat jangan salah pengadilannya alamat, ya, gitu salah ya. alamat. Mm-mm. Objek perkaranya ada di Pekanbaru tapi digugat di Pasir Pengarayan ya nggak nyambung. Mm-mm. Pengadilan harus jeli itu, jangan diterima-terima saja itu gugatan. Kadang tanpa melihat dan mempelajari lebih dalam perkara itu ya Mm-mm. dianggap ini sebuah perkara yang memiliki kewenangan pengadilan tersebut. Jadi ini penggugatan itu tergantung di mana dia terjadi objek Ya, perkaranya ya, objek perkaranya di bukan situ. domisilinya si penggugat atau tergugat ya. Ya domisili itu misalkan orangnya Pasir Pengarayan tapi objek perkaranya ada di Pekanbaru, Ya tetap di ya Pekanbaru. Pekanbaru misalkan Hmm. perjanjiannya menentukan. Hmm. Misalkan terkait dengan prestasi, Hmm. perjanjian menentukan untuk kepanitraan pengadilan negerinya adalah A di Mm-mm. dalam penyelesaian perselisihan terkait dengan sengketa Mm-mm. perjanjian itu Mm-mm. atau prestasi. Mm-mm. Makanya harus tunduk kepada perjanjian yang telah dibuat. Ketika pengadilan si A itu adalah pengadilan negeri yang secara kompetensinya untuk kita menyelesaikan permasalahan hukum kita setelah dari musyawarah dan mufakat tidak tercapai, ya harus di situ pengadilannya. Ketika Mm-mm. saya mereview perjanjian klien saya sampai ke sana melihatnya agar ketika perkara kita ini ada di Pekanbaru, objek perjanjian ada di Pekanbaru, para pihaknya adalah orang Pekanbaru. Lalu cara penyelesaiannya untuk pengadilan itu di Jakarta Selatan. Loh, kok bisa Ya karena perusahaan induknya ada ada di di? Jakarta Selatan, gitu kan. Oh. Saya berdebat sampai di sana dengan para pihak untuk menentukan pengadilan negeri Pekanbaru saja. Mhm. Ketika kita mengalami permasalahan prestasi terkait perjanjian atau perbuatan melawan hukum, tidak konsistensi perjanjian tapi bukan terkait dengan prestasinya, Hmm. ya kan ada, bukan selamanya ketika perjanjian itu terkait dengan prestasi, bisa saja berbeda. Karena Mhm. saya sudah juga dulu pernah menangani sebuah perkara, Mhm. lahirnya hubungan mereka ini dari sebuah perjanjian. Mhm. Tapi di tengah jalan tidak ada hubungan dengan perjanjian, tapi ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak Hmm. sehingga ini bukan prestasi. Misalnya apa tuh Misal, perbuatan-perbuatannya? mereka lahir hubungannya dari terkait dengan perjanjian untuk pengolahan sebuah lahan Oke. 1.200 hektar waktu itu. Hmm. Ya, diikat pada sebuah perjanjian. Mhm. Hak kewajibannya apa? Klien kita sebagai investor untuk mengelola tanah, lahan tersebut untuk dijadikan perkebunan sawit. Baik dari land clearing, penanaman, sampai pemupukan. Dari pihak si penyedia lahan, itu nanti akan mendapatkan 40% dari hasil pengolahan kita. Hmm. Setelah kita tanami, kita land clearing ya, kita Mm-mm. tanam, kita kasih pupuk dan lain-lainnya, 40% dari 1.200 hektar itu untuk si pemilik lahan. Dan 60-nya adalah untuk pemilik si investor kita. Mm-mm. Ya kan Oke. begitu. Tetapi pada saat pelaksanaan perjanjian, kita Siap. menanami sawit, bibit-bibit sawit itu, ya, ataupun kecambah di awalnya, Ternyata. ada muncul sengketa, Hmm. sengketa tanah Oke. dengan warga yang ada di sana. Siap. Pengakuannya ini tanah si milik warga, Oh. bukan si pemilik dari pihak si penyedia lahan, kelompok tani waktu itu. Hmm. Muncul sengketa-sengketa. Mm-mm. Kan begitu. Mm-mm. Di dalam perjanjian tidak menuangkan ketika ada permasalahan-permasalahan hukum pada saat penanaman kecambah ataupun bibit-bibit atau pembuatan parit gajah, itu tidak menjadi sebuah tanggung jawab dari salah satu pihak gitu. Nah, muncul permasalahan gitu. Kemudian pada saat kita membuat parit gajah gitu kan, lalu ada gajah-gajah memakani bibit-bibit kita Hmm. gitu kan. Lalu kita Rugi mengalami kerugian Iyalah. gitu. Lalu kan dari salah satu pihak menyatakan bahwasanya kerugian yang ditanggung oleh investor terkait dengan yang seperti itu tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian, menjadi tanggung jawab kita si Hmm. investor, Hmm. kan gitu. Oke, tidak ada persoalan. Tapi kita yang menjadi sebuah persoalan adalah terkait dengan sengketa tanah dengan milik orang lain. Karena di dalam perjanjian tidak menuangkan tentang ketika ada muncul sengketa adalah menjadi tanggung jawab si penyedia lahan, makanya kita masukin gugatan perbuatan melawan hukum, tidak wan prestasi. Hmm. Kalau wan prestasinya mungkin bisa saja si penyedia lahan tidak bisa menyediakan 1.200 hektar. Mhm.
Tidak sesuai dengan isi perjanjian. tidak sesuai dengan perjanjian, berarti Oh, oke. inkonsistensi dalam Hmm, pelaksanaan sebuah perjanjian. hmm, hmm, hmm. Nah, seperti perkara yang sedang saya tangani berjalan sekarang ini terkait dengan prestasi. Kalau perdatanya, pidananya ada unsurnya. Nah, bisa saja kita masukkan unsur pidananya. Ya ini kita sebagai pemilik lahan dipercayakan kepada pengelola, yaitu berupa developer, perusahaan, pengembang perumahan, untuk membuat rumah menengah, bukan rumah sederhana, rumah menengah, sebanyak 19 unit. Dijanjikan dalam 2 tahun, 19 unit sudah terjual, dan kita mendapatkan 4,5 unit dari rumah hasil penjualan. Sudah 2 tahun lebih berjalan, tidak bisa dia sediakan 4 unit rumah, akibat rumah 19 unit tidak terjual. Hmm, Berarti konvestasi. hmm, hmm, Kita ingin batalkan perjanjian itu. hmm. Gitu. Lalu ada unsur pidananya terkait apa? Surat-surat yang sudah dipecahkan berupa SHM, sertifikat milik, itu harusnya dipegang oleh notaris, ternyata dipegang oleh si developer. Ada Hmm, penggelapan surat di situ. Bisa saja atau digadaikan surat, hmm, hmm. Kita diagunkan ke taunya. bank Hmm, untuk hmm, kepentingan pribadi dia, hmm, hmm, bisa saja masuk unsur ke situ. hmm, Nah, hmm. ini yang sampai pemahaman itu yang harus detail, bukan berarti lahirnya sebuah perjanjian ya terkait dengan prestasi saja, bisa saja perbuatan melawan hukum, bisa saja ada unsur pidananya. Nah, jangan sampai kabur gugatan, jangan salah menentukan para pihak, jangan salah menentukan kompetensi pengadilan untuk itu. Ya, itu mengenai poin kedua. Poin pertama tadi para Syarat-syarat. pihak ya, yang Mhm. kedua jangan salah alamat ataupun kompetensi dari pengadilan. Yang ketiga ada alasan-alasan gugatan. Oke. Alasan-alasan gugatan itu Mhm. adalah terkait dengan apa menjadi sebuah objek perkara, apa yang menjadi sebuah sumber masalah yang dituangkan dalam dalil-dalil gugatan. Hmm, 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 hmm. Posita dalam istilah kita di pengacara itu. Positanya itu, kronologis permasalahannya. Itu benar-benar panjang, detail, Harus diceritain detail, semuanya tidak ya. perlu panjang, Jesse. Oh, nggak perlu panjang tapi Jangan detail. bertele-tele di dalam mengajukan gugatan, Heeh. nanti bisa menjadi dasar si pihak lawan untuk melakukan eksepsi. Gugatan itu kabur. Menangkis tadi itu ya. Menangkis. Jadi kalau hal-hal yang tidak terlalu penting nggak usah disebutkan. Poin penting per dalil sepanjang bisa dibuktikan ada buktinya, lebih keren. Gitu. Kalau hanya 10 dalilnya, 10 bisa dibuktikan, keren. Mantap, sempurna gugatannya. Kenapa? Karena tidak terbantahkan lagi kan, ada bukti Iya. terkait dengan manifestasinya atau perbuatan melawan hukumnya. Mhm. Kalau saya majang gugatan itu per poin. Lalu saya buka kurung bukti. Gitu. Terlampir, bukti B1, bukti penggugat 1, bukti P2, penggugat 2. Poin-poin ada maksimal minimal nggak sih? Mau sepanjang apa poinnya terserah Ya, atau? ada, saya pernah membaca sampai puluhan halaman itu Oh kan. ya? Nah, jadi Oke. sampai ya hakim pun malas juga membaca. Jangankan kita hakim pun malas membaca itu. Padahal yang disampaikan itu poin substansinya itu adalah terkait dengan A gitu. Jangan bertele-tele. Ketika dari sumber perjanjiannya adalah para pihak ini gugatan ini sehingga muncul, masukkan itu dari dulu. Ya, dari pertemuannya baru tertuang dalam sebuah perjanjian. Dari pertemuan itu kan muncul tuh para pihaknya. Nah, bisa saja A, B, C, D, E. Kenapa? Karena ada yang memperkenalkan. Ya. Ya, ada yang memperkenalkan. Kemudian bisa saja ada orang yang membiayai. Yang beringkar janji itu bisa saja si C. Tapi si A, si B ini yang memfasilitasi itu harus masukkan dia sebagai tergugat. Bisa saja si A dan si B ini memperkenalkan si C kepada orang yang salah karena si D ini mengalami kerugian. Gugat juga itu masuk tergugat. Apalagi di dalam hubungan kausalitasnya dia memiliki sebab akibat runutannya sehingga orang si A, si B dan C ini adalah orang yang menjadi salah satu atau beberapa orang yang memberikan kerugian terhadap si orang seseorang itu, sehingga si penggugat ini bisa menggugat 3 orang ini. Sampai ke sana itu, jangan hanya satu si tergugat saja yang memberikan kerugian secara langsung. Yang secara tidak langsung memfasilitasi, memperkenalkan, Juga masuk. kita gugat. Sampai ke sana pemahamannya. Gitu. Jadi dalil-dalil harus detail. Kenapa itu wajib hukumnya dalam mengajukan gugatan? Syarat-syarat ajukan gugatan itu selain dari para pihak tadi. Ya. Jangan sampai dalil-dalilnya tidak memiliki sebuah dasar hukum. Di dalam dalil-dalil yang diajukan itu harus memiliki dasar-dasar hukum sehingga dia bisa dilakukan penuntutan. Jadi bukan berdasarkan opini kita ya. Tidak boleh opini. Ada dasarnya. Ya.
Tidak boleh penilaiannya subjektif, harus objektif. Siap. Selanjutnya apa Oh syarat yang iya, harus kudu banget kita penuhi Bang iya. Parlindungan? Selanjutnya, tadi Mm-mm. ketika ada posita ataupun Mm-mm. dalil-dalil ataupun kronologis-kronologis tentang lahirnya gugatan ini, Mm-mm. itu yang paling penting juga adalah terkait dengan tuntutannya. Mhm. Syaratnya itu Oh iya ada ya. tuntutannya. Jadi Apa ketika yang mau ada kita tuntut dalil-dalil gitu gitu ya? kan, Iya kalau tidak juga ya. memuat dengan tuntutan, Mhm. berarti tidak seimbang gugatan itu dan Mhm. bisa saja itu gugatan tidak diterima Iya ya. akibat kita memuat dalil-dalil saja tapi tidak ada tuntutan. Kan Mhm. dia mau menyelesaikan perkara itu di pengadilan, Mhm. ingin berharap sesuatu Mhm. Masa terkait dengan iya? dia mengalami Mhm. kerugian kan. Iya iya Berarti iya. tuntutan itulah apa namanya petitum. Kalau tadi posita dalam dalil-dalilnya Untuk dan ini tuntutan. tuntutan disebut petitum, posita petitumnya. Baik, Nah, seorang baik. advokat ini pasti paham posita petitum. Mhm. Wajib berimbang Dengan dengan posita petitumnya. Ketika positanya adalah menyebutkan terkait dengan dalil-dalil dia mengalami kerugian itu akibat dari sebuah perjanjian, mhm. di dalam petitumnya itu harus menuntut terkait dengan perjanjian itu dia Mhm. mengalami kerugian ini. Nah, itulah Jadi cocok ya, sinkron, cocok. match, sinkron Nah, gitu. cocok. Oke. Nah, matching. Jadi Hmm. sehingga kalau tidak sesuai dengan apa yang didalilkan di dalam tuntutannya tidak boleh juga. Hmm. Tuntutannya terkait dengan sebuah perjanjian, Mhm. ya kesalahan-kesalahan itu Mhm. ingin meminta ganti kerugi akibat dari kerugian-kerugian perjanjian yang telah dilahirkan dan pelaksanaan tidak konsisten. Lalu dia menuntut terkait dengan perbuatan melawan hukum yang tidak ada hubungan dengan sebuah perjanjian tidak bisa masuk. Ya 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 ya. Ini harus sinkron. Jadi jangan sampai dia membuat hubungan antara Dalil posita dengan tutup dalil-dalil dengan tuntutan tidak seimbang ya. Bisa saja itu ditolak. gugatan kabur, ditolak ataupun justru sama sekali tidak diterima akibat dalam pembuatan di dalam syarat-syarat pemenuhan gugatan itu tidak sesuai. Hmm. Gitu, Posita petitum ya. Ya, posita dan petitum. Siap Itu siap. istilah hukumnya. Iya iya iya. Jadi kalau kita mengajukan tuntutan itu ya sesuai. Hmm. Kalau perjanjian berarti jelas perjanjiannya itu terkait dengan kerugian kita yang alami dalam sebuah perjanjian. Mhm. Misalkan dia 5 bulan tidak membayar, di dalam perjanjiannya harus dibayar tiap bulan. Dan ini sudah berjalan 5 bulan. Bayar 5 bulan termasuk bunga-bunganya boleh, bunga-bunga. Tidak boleh meleset dari jumlah yang dia mengalami kerugian dalam terhadap sebuah perjanjian. Tapi kalau gugatan perbuatan melawan hukum bisa lebih, Oh gitu. termasuk di dalam kerugian imaterialnya. Hmm. Selain kerugian material, dia bisa mengajukan gugatan imaterial. Tuntutannya itu bisa memasukkan memuat tentang kerugian imaterial. Apakah trauma kah, apakah dia tidak semangat akibat dari perbuatan melawan hukum, kerugian yang dialami itu dan lain-lainnya. Bisa memuat tentang dalil itu. Kenapa di dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan jumlah minimal Hmm. dan tidak menyebutkan jumlah maksimal kerugian imaterialnya. Tidak ada sebuah indikator penilaian minimal maksimalnya. Jadi suka-suka kadang orang memasukkan kerugian imaterial ini. Oh gitu. Itu sampai ke sana. Contoh misal, jangan salah menganggap ketika perbuatan pidana itu kita tidak bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Mhm. Contoh, dan ini pernah saya sampaikan. Ketika seorang bapak Iya. tertabrak Mhm. lalu meninggal, Oke. lalu orang yang menabrak akibat kelalaiannya matinya seseorang, apakah termasuk ini perbuatan pidana yang dalam KUHP atau mau dimuat dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya, mau pasal mana dimasukkan ini, lalu dipidanalah penjara si penabrak ini akibat kelalaiannya. Otomatis kan selesai permasalahan pidananya. Bukan berarti kita si pihak keluarga tidak bisa menuntut terkait dengan perbuatan melawan hukum. Bisa saja anak-anak yang ditinggal dari seorang bapak ini, 2 orang anak angkat dan 1 orang istri, bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan terkait dengan perkara perdatanya. Kenapa? Semenjak orang tuanya hilang dari si anak dan suami dari bapak yang meninggal ini, ya, dari istri yang memiliki suami yang meninggal ini, dia tidak ternafkahi. Mhm. Biasanya dengan adanya bapak ini dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang? Akibat dari meninggal tidak ada lagi. Bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai tergugatnya adalah si penabrak tadi. Mhm. Tidak sampai sana kadang orang Iya, melihat iya, iya. permasalahan ini. Mhm. Orang Kenapa kadang melihat pidana yang dia Pidananya sudah selesai. hasilkan dari penabrak tadi ya. Kan dianggap sudah selesai toh? Ya sudah selesai, bukan.
bisa saja memanfaatkan momen itu kalau menurutku. Mm-mm. Kenapa? Karena Iya ya. dasar hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata itu apabila seseorang mengalami kerugian akibat dari ulah seseorang. Berarti masuk poin itu. Mm-mm. Udah berapa lama ini si bapak meninggal? Misalkan dalam setahun, kalikan per bulannya berapa? Misalkan sebulan 5 juta. Udah setahun 10 juta misalkan per bulannya kali 12. Dan bicara untuk selanjutnya. Mm-mm. Bisa saja masukkan gugatan-gugatan itu di dalam tuntutannya terkait dengan selanjutnya. Berapa biaya-biaya yang Karena dia nggak akan pernah kembali lagi kan? kembali lagi. Dan bisa saja masukkan kerugian materialnya mau berapa saja. 1 miliar kan 2 miliar.